Selamat pagi anak-anak. Untuk pelajaran matematika kita hari ini, kita masuk ke tema 2, yaitu tentang penaksiran hasil operasi hitung. Apa itu penaksiran hasil operasi hitung? Penaksiran adalah memperkirakan operasi hitung mendekati hasil sebenarnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penaksiran ke puluhan terdekat. Caranya adalah setiap bilangan dibulatkan dulu ke puluhan terdekat. Lalu hasil penaksirannya dijumlahkan, dikurang, dikali, atau dibagi sesuai operasi hitung yang diberikan. Jadi sesuai dengan soalnya. Contoh yang pertama yaitu tentukan taksiran operasi berikut ke puluhan terdekat. Yang A ada 28 dan 54. Nah, kuncinya adalah kalau puluhan yang ditanyakan, maka yang kita lihat pertama-tama adalah satuannya. Di sini satuannya 28, satuannya adalah 8. Nah, karena angka 8 jika lebih dari 5, maka ditaksir ke atas. Jika bilangannya satuannya kurang dari 5, maka ditaksir ke bawah. Begitu juga kalau angkanya sama dengan 5, maka ikut ditaksir ke atas. Nah, 28 itu artinya 8-nya itu ada di antara 20 sampai 30. Maka 28 ditaksir ke atas karena 8 atau satuannya itu lebih dari 5. Jadi yang 28 ini ditaksir menjadi 30. Tambah yang bilangan kedua ini adalah 54. Kita lihat angka belakangnya atau satuannya adalah angka 4. Tadi kalau kurang dari 5, maka ditaksir ke bawah. Karena 54 itu berada di antara 50 sampai 60, maka jika ditaksir ke bawah menjadi 50. Lalu setelah ditaksir seperti ini, kita beri tanda seperti ini. Lalu jumlahkan. 30 tambah 50 adalah 80. Nah, jadi itu adalah cara menaksir hasil operasi ke puluhan terdekat. Ibu beri contoh satu lagi ya. Yang kedua adalah 122 dikurang 68. Nah, kita lihat dulu yang angka depannya 122. Kita lihat satuannya itu adalah angka 2, maka 2 itu kurang dari 5, maka ditaksir ke bawah. Karena yang diminta adalah puluhan, maka kita lihat dua angka yang ini ya. Jadi 122 itu berada di antara 120 sampai 130. Jadi
Jika ditaksir ke bawah menjadi 120. Tandanya kurang, maka kita tulis lagi dikurangi 68. 8-nya itu atau satuannya ini adalah lebih dari 5, maka kita taksir ke atas menjadi berapa? 68 diantara 60 sampai 70, maka dibulatkan ke atas menjadi 70. Jangan lupa diberi tanda seperti ini. Hasilnya adalah 120 dikurangi 70 sama dengan 50. Nah, seperti itu ya untuk penaksiran ke puluhan terdekat. Nah, untuk yang kedua, anak-anak, kita akan membahas penaksiran ke ratusan terdekat ya. Sama seperti penaksiran ke puluhan terdekat, tapi bedanya sekarang adalah ke ratusan. Kita langsung ke contoh yang A. Soalnya adalah 136 ditambah 269. Seperti yang Ibu bilang tadi, kita taksir lebih dahulu, yaitu dibulatkan ke ratusan terdekat. Nah, sama kita lihat dua angka yang ada di belakang ini. Kalau ratusan, kita langsung lihat angka puluhannya ya. Sama seperti ini juga, tapi bedanya jika lebih dari 50, tandanya kita harus menaksir ke atas. Dan jika bilangannya kurang dari 50, maka kita taksir ke bawah. Dan kalau sama dengan 50 ditaksir ke atas ya. Berarti yang 36 ini ditaksir ke atas atau ke bawah? Karena 36 itu kurang dari 50, maka kita taksir ke bawah. Jadi 100 ditambah 100. Karena 136 itu adalah bilangannya di antara 100 sampai 200, maka 136 itu dibulatkan ke bawah menjadi 100. Lalu sama juga dengan 269. Karena dimintanya adalah keratusan, berarti 269 itu ada di antara 200 sampai 300. Nah, kita lihat puluhannya adalah 69. 69 itu lebih dari 50, maka ditaksir atau dibulatkan ke atas menjadi 300. Sama dengan 100 ditambah 300 adalah 400. Lalu berikutnya yang B, 323 dikali 185. Kita lihat angka puluhannya yaitu 23. 23 kurang dari apa lebih dari 50? Kurang dari 50 ya, maka kita taksir ke bawah. 323 menjadi 300 dikali
185. Puluhannya adalah 85, lebih dari 50, maka ditaksir ke atas menjadi 200. 300 dikali 200 berapa? Caranya kita lihat angka 3 dan 2 ya. 3 kali 2, 6. Lalu hitung nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti tinggal tambahin nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Kasih titik di sini. 1, 2, 3. Jadi 60.000. Nah, anak-anak, kita lanjut. Yang ketiga adalah penaksiran keribuan terdekat. Sama seperti menaksirkan ke puluhan dan ratusan, sekarang kita ribuan. Contoh yang ketiga, tentukan taksiran hasil operasi hitung keribuan terdekat. Yang A ada bilangannya 3.550. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, kita kalau di ribuan lihatnya ratusan. Ratusannya di sini adalah 550. Jadi, aturannya sama. Jika lebih dari 500, maka dibulatkan ke atas. Jika kurang dari 500, dibulatkan ke bawah. Sama dengan 500, dibulatkan ke atas. Ya. Jadi 550 itu lebih dari 500 atau kurang dari 500? Lebih ya. Jadi taksirannya adalah dengan cara dibulatkan ke atas. Karena ini angkanya adalah 3.550, berarti tandanya 3.550 itu ada di antara 3.000 sampai 4.000. Jadi hasil taksirannya adalah ke atas, berarti 4.000. Ditambah bilangan selanjutnya adalah 4.368. Sama seperti tadi kita lihat angka ratusannya. 368 kurang dari 500 atau lebih dari 500? Kurang ya. Kalau kurang dari 500 berarti dibulatkan ke bawah. Karena 4.368 itu adalah letaknya di antara 4.000 sampai 5.000, maka dibulatkan ke 4.000 ke bawah. Kasih tanda, lalu jumlahkan 4 tambah 4, 8. Jadi 4.000 tambah 4.000 adalah 8.000. Nah, untuk soal yang B, 7.475 dikurangi 3.689. Ingat, pertama-tama kita taksir lebih dahulu karena di sini mintanya untuk keribuan, maka kita lihat angka ratusannya. 475 itu kurang atau lebih dari 500? Kurang ya, jadi dibulatkan ke bawah. Ke bawah berarti lihat angka depannya adalah 7.000. Berarti 7.000 antara 7.000 sampai 8.000, maka dibulatkan ke bawah, yaitu 7.000 dikurangi 689 lebih atau kurang dari 500? Lebih ya. Kalau lebih dari 500 maka bulatkan ke atas menjadi
3.000 atau 4.000? 4.000 karena dibulatkan ke atas. Jadi 7.000 dikurangi 4.000 adalah 3.000 ya. 7 dikurang 4 3. Nah, seperti ini cara menaksirkan dari kesatuan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Nah, selanjutnya anak-anak, ibu akan memberikan 3 soal. Kalian boleh catat soalnya juga di buku catatan. Kemudian kalian kerjakan, lalu kirim fotonya lewat WA aja ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.